Shalom, Rock Riverside. Saya harap kita semua dalam keadaan baik. Sebenarnya sudah kangen banget untuk bisa ketemu saudara, melayani bersama-sama dengan saudara. Tapi kita percaya rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan sempurna di dalam semua ini. Ya, apapun situasinya kita percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Nah, kalau boleh saya ingin memberi judul kepada sharing saya hari ini, The Treasure of Our Heart, atau harta hati kita. Nah, mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, kita semua mempunyai harta di dalam hidup ini, ya, entah kita sadar atau tidak. Kita semua ini punya hal-hal yang begitu berharga di dalam hidup kita, yang kita ini rela memberikan seluruh hidup kita untuk memiliki hal tersebut. Nah, apa yang sudah menjadi harta di dalam hati kita? Ayat yang barusan kita baca ini memberikan kepada kita sebuah indikasi. Apa itu? Yaitu sesuatu sudah menjadi harta yang berharga di dalam diri kita. Itu kita bisa lihat dari berapa banyak yang kita rela lepaskan atau berikan atau korbankan untuk kita mendapatkan hal tersebut. Mungkin kita begitu mendambakan kesuksesan sehingga kita ini rela untuk memberikan semua waktu, tenaga, pikiran dan hidup kita demi karir atau bisnis kita. Mungkin kita begitu mendambakan seseorang di dalam hidup kita sehingga kita bisa rela memberikan semua hidup kita demi orang tersebut. Bisa jadi suami kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi anak kita. Mungkin kita begitu mencari pengakuan dan penghargaan orang lain sehingga kita rela memberikan semua hidup kita untuk mendapatkan itu. Nah, di sini kita bisa lihat di ayat yang barusan kita baca ini, begitulah halnya saat seseorang itu menemukan kerajaan surga. Saat orang mengalami perjumpaan dengan Kristus, ia digambarkan seperti seorang yang menemukan sebuah harta yang terindah yang ia pernah temukan di dalam hidupnya, dan dia rela memberikan seluruh hidupnya untuk membeli harta tersebut. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Poin saya yang pertama adalah ini, perhatikan baik-baik saudara. Bukti perjumpaan kita dengan kerajaan sorga, bukti kita menemukan kerajaan sorga bukan diukur dari seberapa banyak kita bisa mendapatkan dari Tuhan, melainkan dari berapa banyak yang kita lepaskan untuk mendapatkan Dia. Saya ulangi sekali lagi, bukti perjumpaan kita dengan kerajaan sorga, bukti cinta kita akan Tuhan, bukti kerohanian kita bukan diukur dari seberapa banyak yang kita bisa dapatkan dari Tuhan, melainkan dari berapa banyak yang kita rela untuk melepaskan di dalam hidup ini untuk mendapatkan Dia, untuk mengenal Dia. Nah, kalau kita lihat sekarang, justru yang terjadi itu adalah kebalikannya. Kita sering kali mencari Tuhan untuk mendapatkan berkat, terobosan, mujizat dan lain-lain. Bukan Kristus menjadi harta yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, tetapi seringkali kita menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi harta sebenarnya di hati kita, yaitu apa? Kesuksesan, terobosan, kehebatan, penghargaan, pengakuan, kekayaan, dan lain-lain. Nah, saya teringat suatu hari ada sebuah cerita di Alkitab yang sangat terkenal, tapi saya percaya cerita ini juga salah satu cerita yang paling sering disalahpahami orang, ya, yaitu cerita pada saat Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat yang luar biasa. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, sungguh luar biasa, bukan? Ini cerita yang sangat luar biasa. Tetapi kalau saudara lihat, saudara membaca sedikit lebih lanjut dari cerita itu, poin utamanya tuh bukan itu. Dan orang itu sering miss ini. Saudara, kita mari sama-sama kita lihat di Yohanes 6 ayat 26. Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana pada waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, ya, yang seharusnya mujizat itu adalah tanda yang mengarahkan orang untuk melihat Yesus, tapi orang itu miss the point, orang gagal fokus. Nah, kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, Yesus menjelaskan kepada orang-orang tersebut bagaimana mereka tuh miss pointnya, yaitu mujizat itu bukan berbicara tentang roti yang fana yang mereka makan, tapi mereka akan tetap lapar lagi. Melainkan mujizat itu tuh mengarahkan mereka untuk melihat Yesus sebagai roti hidup. Yang sebenarnya di ayat yang ke-35 dan 36 Yesus berkata seperti ini, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Perhatikan baik-baik ayat 36. "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Mereka gagal fokus. Fokusnya ke mujizat, bukan ke Yesus. Nah, inilah yang terjadi saat kita menambahkan Injil kita menjadi Yesus plus mujizat. Fokus kita bukan lagi kepada Yesusnya, melainkan kepada mujizatnya. Saat kita jadikan Injil itu Yesus plus berkat, maka fokus kita selalu kepada berkatnya, bukan kepada Yesusnya. Saat kita jadikan Injil itu sebagai Yesus plus terobosan, maka kita ini selalu fokus kepada terobosannya dan bukan kepada Yesusnya. Kita menjadikan Yesus sebagai alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, padahal Dia seharusnya menjadi harta yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Kenapa? What's the problem with us? Apa masalah kita? Ini yang sering kali saya katakan berkali-kali. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita sebagai manusia berdosa, kita tuh dibutakan oleh sesuatu yang namanya adalah self. Kita menjadi seorang makhluk yang self-centered. Everything is about me, myself, and I. Nah, saya mau ajak kita semua untuk pause sebentar di sini, ya. Let's be honest with ourselves. Mari kita sama-sama jujur kepada diri kita sendiri. Kenapa kita mengikuti Yesus? Kenapa kita melayani Tuhan? Saudara, saya kasih tahu, kemungkinannya hanya ada dua. Tidak ada yang netral, kemungkinannya hanya ada dua. Yang pertama, kita menggunakan Yesus untuk mendapatkan apa yang hati kita cintai. Atau kita menggunakan seluruh hidup kita untuk mendapatkan Yesus sebagai cinta terbesar di dalam hati kita. Satu-satunya respon saat kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Kristus adalah kita menemukan Dia sebagai sebuah harta yang begitu indah, berharga lebih dari apapun di dunia ini, sehingga kita berkata, aku rela untuk melepas semua yang menjadi hak dan milikku untuk mengenal Dia dan kehendaknya di dalam hidupku. Inilah tanda yang sejati atas perjumpaan kita dengan kerajaan Allah. Sama seperti yang Paulus bilang di Filipi 3 ayat 7-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Timothy Keller pernah berkata seperti ini. Religious people find God useful, but gospel people find God beautiful. Orang-orang beragama melihat Tuhan sebagai berguna, tetapi umat Injil, yaitu orang-orang Kristen yang sejati, melihat Tuhan sebagai indah. Nah, ini adalah apa yang saya suka sebut sebagai gospel transformation, yaitu perubahan hidup yang disebabkan oleh Injil. Nah, banyak orang itu tanya sama saya, kenapa sih kok khotbah Injil? Opo toh Injil? Apa sih Injil? Roma 1 ayat 16,
Paulus berkata seperti ini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, kata menyelamatkan di sini saudara mesti pahami ya, bukan berarti seperti saat orang itu baru pertama kali bertobat mengenal Yesus, bukan. Keselamatan di sini berarti the whole proses keseluruhannya kehidupan kekristenan kita, yaitu justification, sanctification, dan glorification. Sama seperti yang Paulus bilang di Filipi 1 ayat 6, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalammu akan menyempurnakannya sampai pada kesudahannya di hari Yesus Kristus. Nah, mengapa kita ini perlu Injil sebagai kekuatan Allah untuk menyelamatkan dan mengubah hidup kita? Mengapa kita tidak bisa menyelamatkan dan merubah diri kita sendiri? Karena masalah terbesar kita adalah dosa. Sekali lagi saya ingatkan, dosa membuat kita lebih mencintai ciptaan daripada penciptanya. Dosa membuat kita lebih mencintai dosa itu sendiri daripada kekudusan Allah. Dosa membuat kita lebih suka mengandalkan hikmat kita sendiri daripada hikmat Tuhan. Dosa membuat kita ini melihat dunia lebih indah daripada Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah gini, kenapa kita susah sekali mengalahkan dosa di dalam hidup kita? Simple, karena kita mencintai dosa. Kita mencintai gosip. Kita suka menyakiti orang lain. Kita suka menyenangkan ego diri kita sendiri. Kita lebih mencintai berhala-berhala kita daripada Tuhan. Dan setiap hari kita menciptakan berhala-berhala yang baru terus di dalam hati kita. Uang, pengakuan orang lain, penerimaan, kehormatan, keamanan, kenyamanan, dan seterusnya. Nah, karena pada dasarnya kita ini mencintai dosa, maka solusi untuk menghancurkan kuasa dosa di dalam hati kita adalah dengan mengalahkannya dengan kasih yang lebih besar. Apa itu? Yaitu kasih Kristus yang kita temukan di dalam Injil. Ibaratnya seperti ini saudara, kalau kita misalnya terbiasa dengan minum kopi instan di rumah ya, lalu suatu hari ada teman saudara yang ngajak saudara untuk minum specialty coffee di kafe ya. Selama ini saudara minum kopi instan, lalu saudara mencicipi kopi yang ada di kafe, otomatis kopi instan itu langsung rasanya menjadi tidak enak, bukan? Dan kita akan langsung otomatis selalu memilih untuk minum kopi di kafe daripada kopi instan di rumah. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi saat kenikmatan dosa di dalam hidup kita itu hilang saat bertemu dengan keindahan Injil. John Piper pernah berkata seperti ini, esensi utama daripada dosa adalah berpaling daripada Tuhan sebagai sumber kepuasan hidup yang sejati dan mencari kepuasan tersebut dari sumber yang lain. Pertukaran inilah adalah akar dari segala bentuk dosa. Oleh sebab itu, untuk menghancurkan dosa, kita harus menjadikan pencarian kepuasan sejati di dalam Tuhan sebagai tugas yang pertama dan utama di dalam hidup ini, dan bukan yang lain. Tapi saya kasih tahu saudara, ironisnya justru godaan itu paling sering muncul dari mimbar gereja. Tanpa sadar, gereja justru sering mengajarkan jemaatnya untuk menggunakan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan keinginan hati mereka. Kita berusaha untuk mengatur Tuhan, menyogok Tuhan dengan perpuluhan kita, persembahan kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Perhatikan gambaran di ayat yang barusan tadi kita baca, bahwa bagaimana saat orang tersebut menemukan sebuah harta dan mutiara yang begitu indah itu, maka seluruh hal lain dalam hidupnya menjadi kehilangan nilainya. Apa yang dulu memikat hatinya tidak bisa lagi memiliki hatinya. Karena sekarang apa? Karena sekarang ada sesuatu yang jauh lebih indah yang sudah memikat dan memiliki hatinya. Nah, inilah bagaimana kuasa Injil itu menyelamatkan dan mengubah hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan semua berhala dan dosa-dosa di dalam hati kita. Bukan dengan kekuatan dan kemauan keras kita, melainkan dengan menampilkan keindahan Kristus yang begitu mulia, sehingga orientasi hati kita menjadi berubah. Hati kita yang tadinya mencintai dosa berubah menjadi mencintai Kristus. Kita mulai mengalami perubahan inside out. Kita mulai berubah karena Injil terlebih dahulu merubah apa yang menjadi harta di dalam hati kita. Nah, ingat ini saudara. Ingat ini, perhatikan baik-baik. Kita tidak bisa membuat orang itu berhenti melakukan apa yang dia cintai. Kita gak bisa membuat orang itu berhenti berdosa saat dia masih mencintai dosa. Kita tidak bisa membantu seorang itu menyelesaikan masalah keuangannya saat uang itu masih menjadi berhala dalam hati orang tersebut. Kita gak bisa membantu orang untuk berhenti berbohong saat
penilaian dan penerimaan orang lain itu masih menjadi berhala di dalam hatinya. Jadi perhatikan baik-baik, ini poin saya berikutnya. Hidup seseorang baru akan benar-benar berubah saat apa yang menjadi harta di dalam hatinya berubah. Itulah sebabnya kita perlu Injil. Itulah sebabnya hanya Injil yang dapat membawa perubahan sejati dalam hidup kita. Dan inilah bagaimana caranya Injil memerdekakan hidup kita. Nah, yang terakhir saya ajak saudara untuk melihat apa pesan Injil dalam ayat yang barusan kita baca ini. Dan saya berdoa saat kita melihat itu, kita bisa melihat keindahan Injil dan hati kita bisa disentuh olehnya. Mari kita lihat pesan Injilnya. This is the gospel. Nah, kita kembali sedikit ke kata-kata yang Paulus tadi bilang di Filipi 3 ayat 7-9 tadi. Kenapa kok Paulus tuh bisa berkata seperti ini? Apa yang dahulu dia anggap sebagai keuntungan, apa yang dahulu dia itu anggap sebagai hal yang membanggakan, sekarang dia anggap sebagai sebuah kerugian, bahkan dianggap sebagai sampah karena pengenalan akan Kristus, untuk mendapatkan Kristus, untuk memperoleh Kristus. Nah, ini gak main-main saudara, ini gak main. Kenapa? Karena hal-hal yang dulu itu Paulus miliki, itu adalah hal-hal yang begitu memang membanggakan untuk manusia, ya. Bahkan mungkin hal-hal tersebut itu adalah hal-hal yang kita ini kejar sekarang ini, ya. Paulus itu punya status sosial yang luar biasa, Paulus itu punya status keagamaan yang luar biasa, dia punya kesalehan keagamaan yang luar biasa, dia punya prestasi yang luar biasa menurut ukuran manusia. Tapi kenapa semua itu dianggap sebagai kerugian dan bahkan sampah karena Yesus Kristus? Kenapa? Apakah karena Paulus mendapatkan terobosan ekonomi? Apakah karena Paulus mendapatkan mujizat yang luar biasa? Apakah karena Paulus mendapatkan berkat 10 kali lipat? Tentu tidak. Karena kita semua tahu cerita kehidupan Paulus, ya, bahkan Paulus itu mati dipenggal sebagai martir. Jadi keindahan apa yang dia lihat yang begitu memikat hati Paulus saat dia melihat Kristus? Nah, jawabannya ada di satu pasal sebelumnya. Kita sama-sama lihat ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Paulus berkata seperti ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, apa kaitannya dengan ayat yang kita renungkan hari ini? Apa yang Paulus itu lihat dan apa yang menjadi gambaran Injil itu di dalam cerita perumpamaan Yesus yang barusan kita baca hari ini? Waktu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang harta dan mutiara yang berharga itu, Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada orang-orang tentang apa yang ia akan genapi di atas kayu salib. Tuhan Yesus adalah penggenapan sejati daripada sang pedagang tersebut. Saya ulangi ya, Tuhan Yesus adalah penggenapan sejati daripada sang pedagang tersebut. Yesus adalah saudagar kaya yang meninggalkan semua yang ia miliki. Ia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Ia meninggalkan segala kemuliaannya. Ia bahkan memberikan nyawanya untuk membeli saudara dan saya. Nah, tapi perhatikan baik-baik. Ada satu bedanya di sini. Kalau di dalam perumpamaan tersebut, ya, sang saudagar itu menjual semua miliknya untuk mendapatkan sebuah harta dan mutiara yang begitu indah dan berharga. Tidak dengan Yesus. Yesus melepaskan semua yang dia punya. Yesus memberikan nyawanya untuk membeli harta dan mutiara yang hancur dan bobrok oleh karena dosa. Dan itulah yang saya percaya yang Paulus lihat. Kalau dia yang begitu berharga tersebut, begitu kaya, rela menjadi miskin dan hina demi kita yang bobrok dan hina ini, maka satu-satunya respon yang pantas untuk kita lakukan adalah untuk melepas semua yang kita punya demi mengenal dan memiliki Dia. This is the gospel. Saya harap di tengah-tengah situasi seperti ini, justru hati kita kembali dikalibrasi. Tuhan ingin kembali mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Bukan karir kita, bukan bisnis kita, bukan terobosan atau mujizatnya, tetapi Yesus sendiri
Sehingga saat kita melihat dan menyadari itu, saya percaya ini, satu persatu berhala di dalam hati kita diperotoli satu persatu. Dan kita bisa mengenal dan mengasihi Yesus lebih lagi lewat situasi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami berterima kasih buat keindahan Injil-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya saat firman ini diberitakan, Injil-Mu itu bisa masuk ke dalam hati kami, sehingga kami bisa melihat keindahan Injil-Mu, sehingga hati kami, orientasi hati kami bisa dirubahkan. Kami minta ampun Tuhan, kami minta maaf bila mungkin selama ini orientasi hati kami bukan kepada Engkau, tapi kepada apa yang Kau bisa beri dalam kehidupan kami. Bukan kepada Sang Pemberi berkat, tetapi lebih kepada berkat-berkat-Nya. Kami menggunakan Engkau untuk kepuasan keinginan kami. Kami menggunakan Engkau untuk mendapatkan apa yang menjadi harta di dalam hati kami. Tapi hari ini Tuhan, kami berdoa supaya lewat keindahan Injil-Mu kami bisa menemukan Engkau dan kami bisa menyadari bahwa Engkau adalah satu-satunya harta yang begitu berharga dan tak ternilai dalam kehidupan kami. Kami percaya lewat situasi ini, kami berdoa supaya Engkau bisa membawa kami lebih dekat kepadamu. Kami bisa mengenal Engkau lebih lagi dan kami bisa dirubahkan, sehingga kami bisa semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Lewat apapun dalam kehidupan kami, biarlah kemuliaan-Mu semakin nyata di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you.